Hai hai halo. Halo halo hai, Selamat datang di Botam, obrolan teknologi rekayasa multimedia. halo semuanya. Halo semuanya. Jadi selamat datang di Botram. Botram merupakan obrolan teknologi rekayasa multimedia nih teman-teman. Nah, teman-teman sendiri tahu nggak apa itu teknologi rekayasa multimedia? Teknologi rekayasa multimedia merupakan salah satu jurusan unggul berakreditasi unggul di Telkom University. Wow. Nah hari ini nih Kak Hira, sebelum kita mulai, gimana kalau kita perkenalan dulu nih sama teman-teman? Boleh. Halo semuanya, aku Syahira Azmi sebagai host pada hari ini bersama partner aku. Aku Lintang Putri Darwanto. Kita hari ini bakal ngapain nih Kak Hira? Kita hari ini bakalan ngobrol-ngobrol nih Kak Lintang. Sama siapa tuh Kak Hira? sama salah satu orang yang sangat menginspirasi kita ya sangat pada hari ini gitu. Benar-benar banget. Jadi hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama salah satu dosen yang bisa memotivator kalian nih teman-teman. Iya, aduh aku jadi penasaran nih Kak Lintang. Sama aku juga penasaran banget sih Kak Hira. Oke, langsung kita masuk saja. Hari ini kita akan ngobrol langsung dengan Bapak Agus Patondo PhD yang merupakan salah satu dosen teknologi rekayasa multimedia. Beliau beliau sudah menjadi dokter degree nih teman-teman, yaitu di NUS atau National of University Singapura nih teman-teman, di Department of Electrical and Computer Engineering. Oke, kalau begitu langsung kita sapa aja kali ya Bapak Agusnya. Halo Bapak. Halo semuanya. Oke, halo. Halo. Halo teman-teman. Sebelum itu kami mau mengucapkan selamat dulu nih Pak nih atas pencapaian Bapak karena masuk ke dalam daftar top 2% Scientist for Top 2024 untuk kategori The Single Year Impact tahun 2024 teman-teman. Oke, thank you. Nih, karena kita udah mendengarkan bahwa Bapak Agus ini masuk ke dalam top 22% Scientist Worldwide 2024, aku pengen tahu nih Kak Lintang, bagaimana sih perasaan Bapak Agus sendiri saat pertama kali mengetahui bahwa Bapak memasuki daftar tersebut? Well, kalau pertama kali denger ya, pas itu diinformasikan oleh Pak Dekan, beliau mengucapkan selamat. Saya sebenarnya kaget banget ya, dan sekaligus bersyukur karena sebenarnya saya sendiri nggak pernah tuh merencanakan masuk top 2% gitu ya, top 2% in the world ya. Karena pernah di Telkom University satu profesor kita, Prof. Sianto pernah masuk di sana beberapa tahun yang lalu, semenjak itu belum ada lagi. Dan pas mendengar ada kabar, apakah benar ini saya? Dan ya artinya saya benar-benar bersyukur berkesempatan listed dalam top 2% itu. Dan tentu saja ini sesuatu yang saya sendiri tidak rencanakan untuk masuk di sana ya, karena bagi saya sendiri masuk top 2% itu bukan sebuah goals ya, bukan sesuatu yang harus dikejar, karena menurut saya itu pasti buah dari progres kita sendiri. Jadi kalau kita bisa perform dalam penelitian, insya Allah masuk listed di sana. Ya. Aku bangga banget. Benar. Kayaknya perasaan Bapak sama seperti perasaan kita, bangganya ya Kak Hira, betul banget. Ini kalau boleh tahu ya Pak ya, ini kan mengenai penelitian ya Pak, betul. Ini Bapak tuh udah meneliti atau riset apa saja yang sudah Bapak kerjakan sehingga bisa masuk ke dalam top 2% ini nih Pak nih? Oke, ya seperti saya sampaikan tadi ya, ini sebenarnya tidak ada sebuah perencanaan khusus ya. Ini benar-benar gifted ya, ya sebutlah kesempatan ataupun anugerah dari Yang Maha Kuasa, dari Allah SWT. Dan tentu saja tadi ketika kita melakukan riset dengan sebaik-baiknya, itu akan follow dengan sendirinya. Nah, saya sendiri sebenarnya apa yang saya lakukan dalam riset itu terkait dengan fokus kebermanfaatan. Jadi saya melakukan riset, kira-kira ini manfaat atau impact bagi orang lain seperti apa. Nah, topik yang saya angkat di beberapa riset tahun terakhir ini adalah terkait dengan bidang pertanian ya, citra-citra dalam bidang pertanian, khususnya pertanian di Indonesia. Ya, misalkan kayak sukun, jengkol dan sebagainya. Karena kan orang luar negeri mungkin tidak akan fokus di sana ya, karena itu tanaman-tanaman punya kita. Nah, yang menjadi fokus saya adalah di situ. Saya fokus kepada kebermanfaatan, dan secara tidak sengaja salah satu parameter dalam top 2% ini adalah kebermanfaatan, impact dari penelitian kita.
Nah mungkin dari sanalah kemudian saya mendapatkan skor yang cukup signifikan karena beberapa riset saya disitasi oleh peneliti-peneliti lain yang kemudian juga mungkin akan mengembangkan topik yang sama seperti itu. Oke. Di bidang pertanian ya Pak ya? Ya, citra ya, citra di bidang citra. pertanian. Citra Ya. di bidang Kalau satu ada sukun, Iya. terus ada Jengkol, iya, dan ada nangka dan sebagainya. ini karakteristik dari pertanian Indonesia banget Betul gitu ya. sekali. Makanya alhamdulillahnya dapat kesempatan nih Bapak gitu ya. Iya. betul banget. Awal bisa Bapak mau mengambil topik ini, awalnya termotivasi dari apa tuh Pak kalau boleh tahu? Baik, sebenarnya kan kalau riset itu menjadi kewajiban dosen ya dalam Tridharma ya. Oke, baik. Kan dosen itu punya 3 kewajiban Tridharma. Oke. Pendidikan pengajaran, artinya kita juga melakukan proses-proses yang usual sebagaimana di bidang pengajaran ya. Kemudian penelitian dan pengabdian masyarakat. Nah, untuk bidang penelitian sendiri ini menjadi sebuah proses yang panjang ya. Jadi saya tertarik di bidang penelitian terkait dengan AI ini sebenarnya sejak saya di S1 saya. Ya. Oke. Jadi waktu saya kuliah di Teknik Informatika ITB, saya mengambil penjurusan Informatika Teori dan Grafika ya. Nah, di sanalah saya fokus pada citra dan kecerdasan buatan. Kemudian saya tekuni terus sampai kemudian pas S3 saya mengambil segmentasi untuk citra medis. Pada waktu itu case-nya memang citra medis ya untuk doktoral saya. Namun setelah kembali ke Indonesia, saya bergeser dari citra medis ke citra-citra yang sifatnya lokal Nusantara. Kayak tadi pertanian-pertanian tadi. Nah, karena saya melihat di sana untuk segmen ini belum banyak nih yang menggarap. Makanya saya ambil topik itu dan sekarang mungkin konsentrasi lebih banyak ke riset citra-citra terkait dengan pertanian. Oke. Itu karena tadi Bapak sudah menjawab apa motivasi Bapak dan itu juga berlatar belakang kan kalau misalnya dosen itu harus bisa meriset. Iya. Kan? Nah, dalam riset Bapak mengenai citra pertanian ini, apakah ada suatu tantangan nih dalam membuat penelitian-penelitiannya? Oh iya, betul sekali. Jadi khususnya untuk citra-citra pertanian ini terkadang yang jadi problem adalah dataset. Nah, kalau mungkin untuk pembelajaran itu biasanya kita ngambil dataset yang sudah jadi milik publik ya. Itu biasanya ada di kaggle.com atau beberapa tempat publik yang lain. Di sana orang bisa mendownload. Tapi kalau untuk citra-citra yang sifatnya karakteristik Indonesia mungkin belum banyak yang punya. Oh, iya, Bahkan untuk beberapa tempat itu mungkin tidak berada di lokasi di dekat kita. betul. Jadi untuk mendapatkan dataset itu banyak itu ya, kita harus melalui beberapa ini ya interaksi dengan masyarakat bahkan termasuk ke petaninya sendiri gitu. Jadi untuk mendapatkan citra-citra yang mungkin secara lokasi jauh dari Bandung ya sebagai tempat lokasi saya sehari-hari, itu saya join ke berbagai grup ya. Grup-grup ya, grup-grup Facebook dan komunitas di dalamnya itu ya, yang terkadang unik-unik juga di dalamnya. Ada komunitas petani di bidang tabu lampot ya, ada bidang komunitas pecinta tanaman bunga, ada komunitas kapulaga, komunitas tadi biji-biji jengkol dan sebagainya gitu. Di situ saya berinteraksi dengan mereka. Saya tanya kalau di sana orang berjualan, saya jualan ini sekilo dan sebagainya, orang berinteraksi untuk jual beli, saya menghubungi secara personal. Mereka kaget pertama kali. Saya tertarik dengan jengkolnya, tapi tidak beli jengkolnya, beli gambarnya, dikira main-main gitu ya. Ini beneran mau beli gambarnya? Ya saya sampaikan, saya tertarik dengan gambarnya. Di sana dibantu sama petani itu mengambil gambar. Ya tentu saja ini salah satu case ya, tidak semuanya seperti itu. Tapi yang paling menantang saya sampaikan tadi ini adalah case di mana saya mendapatkan citra-citra dari petani. Mereka mungkin mengambil gambarnya, saya ajari cara mengambil gambarnya. Kemudian belum lagi mereka juga mengkomunikasikan mengambil gambar. Saya minta ditaruh di Google Drive. Tidak tahu Google Drive itu apa. Waduh, akhirnya kirim satu-satu pakai WA. Gitu. Itu luar biasa. Pak, kalau bisa backgroundnya pakai yang putih, pakai disamakan, pakai tegel putih. Itu sampai saya juga terharu juga. Di tempat kami nggak ada tegel. Jadi kebanyakan rumah masih pakai tanah. Seru juga gitu ya. Sudah akhirnya bapaknya keliling gitu, katanya ketemu musola di sana lantainya putih katanya. Di foto-foto. Ya, artinya untuk mendapatkan dataset ya yang menjadi tantangan tersendiri. Nah, beberapa memang yang ada di lokal kita mungkin dengan mudah bisa kita peroleh, tapi untuk case-case tertentu dataset itu cukup jauh berada dari lokasi kita, mungkin kita harus minta tolong orang. Ya mungkin ini yang menjadi hal yang menarik ya, kalau mungkin ada riset terkait dengan pertanian, bagaimana kita mendapatkan dataset itu yang kadang tidak mudah.
seperti itu. Proses perjalanannya sangat amat seru Iya. dan penuh dengan tantangan ya Kak Wira. Iya. Aku juga jadi penasaran nih Kak Lintang, untuk banyaknya tantangan tadi tuh butuh berapa lama sih Bapak untuk menyelesaikan riset tersebut? Ya, artinya begini ya, untuk riset itu kan ada istilahnya TRL ya, tingkat untuk ke teknologi kesiap terapan teknologi itu dikenal dengan TRL. Nah, di sini untuk beberapa riset bisa tergantung dengan derajatnya. Kalau hanya untuk sifatnya adalah simulasi di lab gitu ya, mungkin itu beberapa bulan selesai. Tapi kalau kita ingin sampai dengan alat, itu bahkan mungkin kadang bisa sampai 2 atau 3 tahun. Nah, jadi kita untuk saat ini karena kita masih di tahap ya, secara roadmap kita fokus kepada simulasi lab, maka biasanya kita selesaikan riset-riset tersebut dalam kurang lebih 1 semester hingga 1 tahun. Oke. Ya. Kalau boleh tahu nih ya Pak ya, ini kan riset pertanian, apakah citra pertanian, Ya. impact yang Bapak ketahui atas riset Bapak ini, apakah Bapak mengetahui setelah saya riset ini ada salah satu produk atau salah satu inovasi teknologi ke arah pertanian? Kalau boleh tahu ada nggak ya Pak kira-kira? Ya, betul sekali ya. Jadi dalam membuat penelitian kita membuat semacam roadmap. Ini menjadi sebuah standar di tempat manapun ya, di Direktorat Penelitian di setiap perguruan tinggi, mereka harus punya roadmap dan itu diturunkan kepada dosennya. Dari roadmap saya sendiri untuk saat ini saya fokus kepada simulasi laboratorium. Kemudian untuk tahun depan mulai kita mencoba untuk alat dan seterusnya sampai nanti ujungnya diharapkan menjadi sebuah alat yang menjadi daily use ya, digunakan sehari-hari. Nah, jadi kita tahap demi tahap kita lalui. Sekarang kita fokus berbagai macam algoritma, berbagai macam objek. Kita cari yang mana yang paling optimal. Nah, nanti kemudian kita tahap berikutnya kita propose ya untuk pendanaan, karena untuk membuat alat juga tidak murah ya. Nah, di sana kita coba beberapa algoritma yang di sana optimal, kemudian kita bisa pakai untuk implementasi alat ke depannya. Oke, baik Pak. Jikalau seperti itu ya Pak ya, selama Bapak meriset ini, saya sebenarnya tidak cukup paham dan mengerti nih Pak, tolong bantuannya. Apakah kalau seperti ini risetnya selalu masuk ke internasional atau masuk ke nasional terlebih dahulu, di-upload ke nasional terlebih dahulu, atau memang sesuai tujuan kita, atau memang kita mengambil tema dari yang diambil dari salah satu universitas seperti itu Pak? Itu Baik. bagaimana? Jadi kalau untuk publikasi ya, publikasi sendiri itu kan memang berjenjang ya. Ada yang publikasi yang sifatnya lokal di perpustakaan, ada yang nasional di jurnal-jurnal nasional atau konferensi nasional, dan ada juga yang internasional. Nah, kebetulan selama kuliah S3 ya, waktu itu kan di Singapura, saya dilatih oleh prof saya untuk terbiasa membuat publikasi sekaligus langsung di level internasional gitu ya. Jadi setiap kali penelitian saya mencoba gitu ya, publikasinya langsung di level internasional. Harapannya sih ya bisa langsung dilihat oleh semakin banyak orang seperti itu ya. Alhamdulillahnya masuk ke top 2% ya. Ya, itu tadi alhamdulillah saya bersyukur karena tadi tidak direncanakan tapi ternyata impactnya bisa masuk top 2%. Oke. Kayak gitu berarti ada tahap-tahapannya dan Bapak langsung mengambil tahap yang paling besar gitu di internasional langsung. Iya, betul, iya. Karena Pak Agus juga beliau sudah doktor degree di NUS nih Kak Hira. Jadi beliau pasti lebih tahu pasar internasional seperti apa Kak Hira, seperti itu. Mungkin kayak bagi mahasiswa seperti kami nih Pak ya, kami juga pengen gitu Pak untuk mengarah ke riset seperti itu. Mungkin apakah memang harus menjadi dosen terlebih dahulu, atau kalau hanya untuk kita mau fokus ke riset itu ada bidangnya atau bagaimana? Iya, ini pertanyaan menarik ya, khususnya untuk para mahasiswa ya. Jadi sebenarnya bidang apapun yang menjadi topik penelitian itu memerlukan passion. Dan tentu saja kunci dari passion itu untuk bisa kita mahir itu, terutama mahasiswa berbasis IT ya, berbasis IT, itu adalah ngoprek. Nah, Betul. jadi mau bidang multimedia yang terkait dengan games, AR, VR dan sebagainya, termasuk juga AI ini, biasakan kita ngoprek ya. Tidak berhenti dari apa yang diperoleh dengan kuliah. Tugas kuliah itu hanya menstimulus kita untuk belajar. Tapi kalau kita ingin jadi expert, maka kita tidak lain adalah ngoprek.
ya ngulik itu ya, dan itu akan mengasah kemampuan kita. Nah, termasuk yang kalau mungkin adik-adik mahasiswa ini yang tertarik bidang AI pun biasakan ngoprek dari sekarang, cari, karena sekarang source code tersedia banyak sekali. Bahkan source code bisa kita tanyakan langsung ke ChatGPT. Ya, Anda udah tidak perlu lagi milah-milah source code, bisa bertanya pada ChatGPT. Hey ChatGPT, buatkan source code terkait dengan program klasifikasi citra mangga. Buatkan dia. Nah, begitu. Artinya kita bisa belajar ya langsung dari sana. Nah, dengan mengoprek inilah keterampilan kita terasah, ya, kita memiliki modal dasar ya terkait dengan bidang AI. Selanjutnya yang kedua adalah kita juga perlu berinteraksi dengan expert di bidang tersebut. Jadi AI ini bukan satu bidang yang mandiri ya. Kayak saya tadi bidang pertanian, saya itu berkonsultasi dengan teman-teman dosen-dosen kolega saya di bidang pertanian. Ya, jadi bagaimana dari ada dosen dari IPB, dari Unpad, saya bertanya tentang detail dari klasifikasi tanaman-tanaman tersebut gitu. Seperti itu. Jadi kita pun kalau nanti adik-adik mahasiswa juga tertarik riset bidang AI, itu bisa berdiskusi. Bidang AI-nya kan itu luas sekali ya. Nah, kalau untuk computer vision itu mungkin bisa sama saya berdiskusi lebih lanjut. Nanti terkait dengan NLP ya, Natural Language Processing, mungkin bisa sama Pak Rikman dan sebagainya. Artinya di sini kita nanti bagi-bagi peran untuk spesialis pembimbingnya. Nah, disinilah diharapkan Anda juga punya potensi secara akademik ya, belajar mandiri, kemudian ada pembimbing, dan nanti kita juga berbicara dengan para expert yang terkait di bidangnya untuk membentuk atau menghasilkan produk penelitian yang luar biasa. Kak Ira tertarik nggak nih? Tertarik jadinya ya. Cuma banyaknya tips-tips dari Bapak tadi pasti bakalan ada sesuatu kayak kendala gitu nggak sih Pak? Apalagi dari mahasiswa sendiri kan itu baru pertama kali terjun ya Pak. Mungkin ada kebingungan kayak harus ngapain ya? Mulai dari mana kali ya Kak Ira? Oh, good question. Nah, jadi begini ya, untuk di era sekarang ketika Anda punya kegalauan khususnya dari bidang akademik ya, betul, itu Anda punya sarana diskusi yang luar biasa, yaitu ChatGPT. Nah, ya, Anda bisa bertanya apapun di sana, bahkan kami para dosen pun juga bisa bertanya terhadap sebuah topik penelitian yang lagi hot sekarang, dan kita bisa bertanya research gap apa mungkin istilahnya ya, celah penelitian apa. Para mahasiswa juga bisa belajar di sana, bahkan ekstrimnya bisa menanyakan source code kan. Nah, jadi source code yang ingin dipelajari bisa dimulai dari sana. Bisa kita perintahkan source code berbagai macam program yang dibutuhkan, dan kita nanti bisa mendalaminya untuk yang tadi, ngulik tadi. Oke. Mungkin next kita coba kali ya Kak Ira. Kita ajak nih teman-teman ya Kak. Betul. Karena sebenarnya di TRM ini tuh mereka sering ngulik sih Pak sebenarnya. Karena kan kita juga di AI ini tuh cukup luas Pak. Jadi perlu banget diulik seperti itu sih Pak. Cuman kalau ngobrolin kayak tadi mahasiswa, pernah ada nggak ya Pak mahasiswa yang mengikuti riset seperti ini, ada nggak ya Pak kira-kira? Oh iya, justru ketika saya kemarin melakukan penelitian itu saya banyak dibantu oleh mahasiswa. Ya, iya. Keren. Jadi melalui program-program interaksi di perkuliahan, saya dorong mahasiswa melakukan riset ya di sana untuk dataset. Memang untuk di perkuliahan masih menggunakan algoritma yang basic. Nah, tugas saya adalah melanjutkan riset-riset yang basic tadi dengan algoritma yang lebih kompleks. Nah, dengan algoritma yang lebih kompleks ini biasanya masuk ke dalam level jurnal ataupun conference internasional. Oke, nah. Wah keren banget. Tapi kenapa ya aku kepo nih Kak Ira? Kenapa tuh Kak Lintang? Aku kepo dengan Bapak yang selalu riset ini dan sampai masuk ke top 2%. Itu tuh Bapak dengan riset yang tadi pertanian itu, apakah ada beberapa riset sehingga menjadi 2%, kayak misalnya di pertanian iya, di peternakan iya, atau hanya fokus ke pertanian sehingga pertanian itu diulik banget sampai dapat top 2% ini, atau memang harus melalui lebih ke kategori kali ya Pak ya? Kategorinya tuh seperti apa? Apakah gitu ya? Banyaknya riset yang Bapak lakukan atau dari berhasilnya riset Bapak tersebut gitu? Oke, good question ini ya. Jadi dalam pemeringkatan top 2% ini memang ada sebuah formula untuk menentukan apakah seseorang itu masuk listed dalam top 2% atau tidak. Ya. Nah, berbeda formula akan berbeda hasil pemeringkatan. Nah, di sana juga disampaikan tidak masuk top 2% itu bukan berarti kinerjanya buruk ya. Betul. Nah,
Cuma memang dengan formula yang diberikan belum masuk dalam daftar itu. Jadi kita juga harus mengingat, boleh jadi orang-orang ada yang berprestasi bagus tapi belum berkesempatan masuk top 2% dikarenakan memang pendekatan formula yang berbeda. Nah, untuk top 2% yang diselenggarakan oleh Elsevier ini fokus kepada impact ya. Impact itu artinya seberapa banyak riset itu diacu, terlepas dari di sana bidangnya. Memang ada kategori 15 bidang kalau tidak salah di sana. Misalkan bidang AI. Nah, bidang AI sendiri tidak spesifik harus di bidang pertanian ya. Apapun yang terkait dengan AI kita bisa ngambil topik. Nah, saya sendiri riset-risetnya tidak hanya melulu bidang pertanian yang menggunakan AI dan machine learning ya, tapi juga ada case-case yang sifatnya ekonomi kayak prediksi penggunaan pembayaran, kemudian prediksi penggunaan kendaraan umum dan sebagainya. Juga untuk citra-citra medis selama saya kuliah di S3. Nah, artinya bidang apapun, dalam subfield apapun selama masih AI satu kategori, maka di sana akan dihitung sebagai satu kesatuan untuk impact-nya. Nah, sehingga kalau ada orang yang di sana risetnya itu bidangnya cukup jauh ya, misalkan hari ini fokus kepada AI, besok lagi fokus kepada misalkan akuntansi, besok lagi pada manajemen, itu kan bidang-bidang yang sudah cukup jauh ya. Dan boleh jadi bidang tersebut tidak menggunakan AI, sehingga impact-nya jadi rendah gitu. Makanya fokus kepada satu bidang yang diberikan, ya insya Allah nanti akan mendapatkan impact dengan sendirinya yang baik. Baik, lebih ke fokus kali ya untuk mendapatkan masuk ke nominasi top 2% ini. Mungkin itu bisa jadi pacuan diri mereka supaya pengen juga deh masuk ke nominasi seperti Pak Agus ini gitu. Itu mungkin ya Kak Hira ya, supaya teman-teman punya motivasi buat masuk ke top 2% harus fokus kepada bidang yang ditekuni untuk risetnya nih. Ya betul Pak Agus. Seperti itu. Terus juga mungkin bakalan ada kendala lain gak sih Pak untuk menentukan, oh saya bakalan terjun di bidang ini gitu. Apakah sebelum menentukan banget untuk memilih si kategori itu yang kayak contoh tadi pertanian, Bapaknya pasti milih-milih juga gak sih, kayak apalagi ya yang belum riset atau sesuatu yang masih belum ada impact-nya gitu. Apakah ada suatu pemilihan kayak gitu untuk mendalami suatu riset? Baik, jadi untuk memilih topik tertentu itu biasanya dimulai dari riset awal. Kira-kira bidang apa nih yang masih belum banyak mengerjakan. Memang ini terstimulus ketika seseorang mengambil pendidikan doktoral. Karena ketika mengambil pendidikan doktoral, seseorang diminta membuat kebaruan. Nah, kalau di tempat tersebut sulit mencari kebaruan, maka ya jangan ambil bidang tersebut gitu ya. Kita harus cari tempat yang di sana kira-kira masih banyak peluang untuk hal-hal yang diteliti, untuk hal-hal yang masih bisa ditemukan, yang di sana memiliki istilahnya nilai novelty. Nah, melalui riset awal inilah kita bisa fokus kepada bidang tersebut. Nah, memang kalau untuk yang belum mengambil pendidikan S3, tadi peran pembimbing ini menjadi kunci. Karena ketika kita belajar, kita tidak tahu apakah di sini ada banyak hal-hal baru yang bisa dieksplor atau tidak, maka di sana kita bisa berdiskusi lebih dengan para pembimbing kita. Oke, baik. Kalau boleh tahu, pembimbing Bapak nih dari luar atau dari dalam nih Pak? Kalau disebut luar, karena saya sekolah di luar negeri, otomatis dari luar negeri. Iya betul sih. Ya karena pembimbingnya dari Universitas NUS ya, National University of Singapore ya. Itu memang di sana memberikan suasana riset yang sangat kondusif gitu ya. Dan saya dulu memang apply ke para pembimbing tersebut agar bersedia menerima saya menjadi anak bimbingnya. Ya. Tapi menurut Bapak nih Pak nih ya, seberapa penting sih pengakuan dari lembaga internasional seperti yang sudah dirilis oleh Universitas Stanford Elsevier, betul? Iya betul. Bagi akademisi dan institusi di pendidikan di Indonesia nih Pak, itu seberapa pentingkah pengakuan dari internasional dan impact-nya tuh seperti apa ya Pak kalau boleh tahu? Oke, ini menjadi sebuah indikator capaian ya. Walaupun bukan satu-satunya indikator, ini perlu dicatat. Artinya bukan satu-satunya, tapi at least kita punya hal yang bisa kita ukur seberapa baik capaian untuk saat ini berdasarkan kriteria yang telah ditentukan pihak-pihak eksternal. Karena yang membuat formula bukan kita, tapi dari Elsevier tadi. Nah, ketika kita dinilai masuk dalam top 2% atau dalam kumulatif, mungkin beberapa institusi ada beberapa orang masuk dalam top 2%, maka ini bisa menjadi indikator seberapa besar impact dari para peneliti di organisasi tersebut itu memberikan dampak kepada ilmu pengetahuan. Oke.
Nah, dengan demikian bisa dikatakan capaian-capaian tadi itu ya bisa kita jadikan acuan, seberapa besar kebermanfaatan sebuah organisasi dalam memberikan penelitian ke dalam dunia akademik. Oke, baik. Karena impact-nya cukup besar ya. Cukup Iya. besar. Secara personal maupun secara institusi nih, Kak Ira. Dan tadi juga Bapak Agus mengingatkan jangan jadikan tuh cuma satu goals doang ya, Betul karena sekali. masih harus banyak lagi yang bakal dicapai gitu Iya, ya. betul sekali, Kira. Betul. Tapi kalau boleh tahu nih Pak, kan sudah masuk ke top 2% nih teman-teman. Kira-kira Pak Agus nih bakal ada target apa lagi ya ke depannya nih? Baik, ya sebenarnya tadi ya top 2% ini bukan goal saya. Artinya tidak ada sebuah milestone saya harus masuk ke situ Oke, ya. baik. Nah, saya tetap akan fokus kepada rencana roadmap saya. Bagaimana pada tahap awal saya fokus kepada pemilihan algoritma yang terbaik untuk klasifikasi dan rekognisi. Nah, kemudian pada tahap berikutnya membuat model atau prototipe yang di sana itu merupakan kelanjutan dari tahap pertama tadi, hingga pada akhirnya berharap nanti bisa membuat alat-alat yang di sana bisa dipakai untuk daily use ya, untuk keperluan sehari-hari yang di sana mungkin bisa bersaing dengan produk-produk luar. Kalau produk luar mungkin sudah ada tapi biasanya harganya juga tidak murah. Nah, bagaimana kita bisa menciptakan produk yang serupa dengan harga yang relatif mudah dan terjangkau untuk para petani, ini menjadi tantangan tersendiri. Oke, Begitu. berarti Pak Agus nih ya, akhirnya setelah mendapatkan pekerjaan ini masih tetap memiliki goals-goals lain loh teman-teman. Berarti akan ada proyek baru yang akan Bapak kerjakan ya Pak ya, lebih mengimplementasikan hasil riset Bapak seperti Betul itu? sekali, iya. Oke, baik. Lebih ke alat-alat yang akan dipakai oleh Iya. pertanian nanti di bidang pertanian nih teman-teman. Coming soon berarti ya. Ya, mudah-mudahan. Tergantung pendanaan biasanya kan gitu ya. Oke, baik. Oke, setelah itu pengen nanya nih Pak, kan untuk para mahasiswa untuk terjun ke bidang riset itu masih banyak yang belum tahu dan banyak yang kurang ya. Nah, pendapat Bapak mengenai hal tersebut gimana tuh? Gimana sih caranya menaikkan minat mahasiswa untuk melakukan riset lagi gitu, atau tertarik lebih terhadap suatu riset penelitian? Oke, jadi ketika kita ingin mendalami sebuah topik riset, sekali lagi kita berangkat dari penelitian kecil kita. Kita sebenarnya suka apa sih? Dan pertama itu melihat situasi lingkungan kita, ya, kemudian juga diselaraskan dengan minat kita ya. Kita sebenarnya ingin bidang apa sih gitu ya? Apakah AI atau bidang yang lain? Ya, itu menjadi sebuah hal yang harus kita putuskan di awal. Nah, begitu kita sudah dapat, maka kita coba sedikit demi sedikit gali. Boleh jadi nggak langsung ketemu tuh. Tidak masalah kita merevisi kembali goals kita di awal-awal tadi. Mumpung belum terlalu jauh, kita cek lagi dan tadi diskusi dengan pembimbing. Mudah-mudahan mendapatkan direction yang tepat. Karena tidak semua orang mungkin juga cocok ya. Kayak beberapa yang lalu ada mahasiswa yang datang ke saya, Pak, saya ingin meneliti tentang topik AI bidang rekognisi X, ya tidak saya sebutkan gitu ya. Nah, di situ saya sampaikan, ini bagus sekali, kebermanfaatannya juga luas, tapi kamu akan menemui problem A, B, C. Dia berpikir cukup lama, 3 hari kemudian berikutnya meminta maaf, sepertinya belum sanggup Pak untuk mengambil topik itu problem gitu ya, karena saya tunjukkan memang itu bagus, tapi akan ada problem ini. Anda bisa mengambil alternatif yang lain. Nah, dia mengambil alternatif yang lain, topik yang lain. Jadi memang tadi ya, kita mengeksplor diri kita sendiri, pastikan kita juga punya passion apa, kemudian kita berdiskusi dengan para pembimbing kita. Oke. Tapi kebetulan di zaman sekarang ini ya Pak, banyak Gen Z yang cukup ingin, kalau secara riset ya mungkin Gen Z ini lebih kepengen yang instan seperti itu Pak ya. Kalau boleh tahu awal mereka ingin terjun ke sana itu dapat informasinya dari mana ya Pak ya? Oke, jadi di era sekarang ini ya, kita bisa dengan mudah mendapatkan informasi, memang paling mudah dengan search engine. Bahkan search engine pun boleh dibilang sudah mulai out of date ya. Nah, kita bisa bertanya pada ChatGPT atau Gemini atau berbasis AI yang lain. Betul. Memang ChatGPT yang free mungkin terbatas pengetahuannya sampai dengan tahun 2021. Nah, tapi saya yakin para pembimbing dosen tuh mereka juga punya ChatGPT yang bukan free ya, yang versi profesional, sehingga
datasetnya hingga tahun yang terbaru. Nah, mungkin bisa berdiskusi dengan pembimbing topik ini cocok nggak. Nah, termasuk tadi berdiskusi dengan ChatGPT itu untuk dalam tanda kutip mengurangi waktu searching yang berlama-lama. Kan rata-rata Gen Z tidak mau berlama-lama ya. Nah, dengan ChatGPT atau sejenisnya yang berbasis AI tadi, kita bisa dengan cepat memulai apapun, memulai topiknya, bahkan mencoba codingannya pun kita juga bisa dengan cepat. Karena tadi minta codingannya sekalipun gitu ya. Seperti apa codingnya, bahkan minta tolong carikan referensi untuk belajar dataset apa yang bisa digunakan, kita bisa bertanya pada di sana. Ya. Langsung ke idenya tuh bisa langsung dapat dari ChatGPT banget. Iya. Tapi Kak Hira sebagai anak Gen Z nih, seperti yang kita tahu anak Gen Z ini kalau melakukan sesuatu pengennya harus dapat sesuatu sih, harus kayak seperti lebih kasarnya mungkin dibayar mungkin seperti itu. Tapi aku juga pengen tahu kalau misalnya kita menekuni di bidang riset seperti ini, apakah dia di industrial ini cukup besar gitu potensinya, atau lebih ke range harga salary-nya mungkin. Yes, I know that. Ya Gen Z kan seperti itu ya teman-teman, gitu. Nggak mau melakukan riset hanya cuma-cuma aja. Kalau cuman dapat nominasi aja mungkin mereka kayak ya udah kan dapat nominasi aja, nggak dapat apa-apa. Gimana tuh Pak? Ya, ini menarik sekali ya. Jadi perlu diketahui bahwasanya di era teknologi sekarang ini yang berbasis AI ini penerapan AI itu banyak sekali, bahkan termasuk di bidang-bidang yang di sana ini directly non teknologi ya, misalkan untuk perekonomian, untuk perdagangan, bisnis dan sebagainya. Beberapa perusahaan marketplace di Indonesia itu bahkan mereka investasi cukup besar di bidang AI ini, gitu. Dan perlu Anda ketahui ketika kita mempelajari AI di perkuliahan ini, mungkin case-nya adalah terkait dengan citra, tapi pada prinsipnya kita tidak akan ngulik citra selamanya. Kita belajar bagaimana AI bekerja, bagaimana machine learning bekerja, dan kalau kita dapat knowledge-nya, maka kita bisa menerapkannya di berbagai bidang. Bidang ekonomi, bidang bisnis. Mungkin saya boleh cerita satu case ya, anak bimbing saya. Ya, beberapa waktu lalu saya bekerja sama dengan dosen Unpad membimbing anak pertanian Unpad. Ya, Anda bisa bayangkan pertanian, mereka tidak belajar programming ya, karena memang fakultas pertanian ya. Mereka memang fokus kepada pertanian, dan itu pada waktu itu mengambil topik tentang deteksi apakah bunga mangga itu akan menjadi buah atau gugur. Nah, ternyata menarik sekali. Dia ternyata belajar tuh dalam tanda kutip yang luar biasa ya, gigih ya, dari mahasiswa pertanian tapi belajar coding, deep learning gitu ya, mengidentifikasi tadi bunga mangga gitu ya, sampai akhirnya bikin program yang bisa untuk mendeteksi tadi seberapa akuratnya. Nah gitu. Nah, terjun di bidang AI walaupun itu hanya dikerjakan di penghujung kuliahnya ya, waktu skripsi. Nah, sekarang yang bersangkutan bekerja di marketplace terbesar di Indonesia. Ya, dengan penghasilan cukup fantastis, dan di bidangnya apa? AI, machine learning, untuk prediksi customer dan prediksi preferensi pembelian customer yang merekomendasikan barang-barang tertentu untuk diberikan kepada customer tersebut. Ya. Impactnya cukup besar. Jadi teman-teman boleh banget terjun ke bidang riset ini, karena tidak hanya riset terus-terusan teman-teman, nanti juga akan teman-teman dapat poin-poinnya ya Pak, sehingga dapat diimplementasikan nih teman-teman, seperti gitu ya Kak Hira, betul? Betul, bahkan juga bisa menjadi apa ya, suatu bidang pekerjaan juga ya. Betul sekali. Riset itu gitu. Nah, tadi kan kita udah dengar cerita Bapak nih tentang case yang dari anak Unpad. Pengen tahu lagi dong Pak, ada nggak cerita suatu case yang lebih unik lagi gitu yang pernah Bapak alami atau Bapak lihat gitu? Iya. Oke. Jadi ini juga beberapa yang lalu juga ada mahasiswa saya, kebetulan memang dia dulu ambil penelitian kan terkait dengan klasifikasi citra juga. Nah, kemudian lama tidak muncul gitu ya, saya sempat khawatir juga, ini kemana ya kok menghilang. Ternyata dia udah bekerja. Nah, dia udah bekerja. Nah, di pekerjaan itu ternyata dia membutuhkan klasifikasi citra. Saya juga kayak gitu ya, surprise juga. Nah, cuma memang dengan era Merdeka Belajar ini kan boleh nanti langsung menjadi topik untuk proyek akhir. Jadi ketika untuk proyek akhir tinggal dari ngambil pekerjaannya. Saya juga nggak nyangka ternyata itu nyambung juga dengan pekerjaan dia. Jadi
Artinya sebenarnya banyak sekali bidang-bidang dalam keseharian yang itu bisa kita pakai baik langsung maupun tidak langsung, terutama penggunaan machine learning atau AI. Oke. Keren banget ya teman-teman. Iya. Keren-keren. Tapi pengen dapat cerita unik dari Bapak tersendiri yang Bapak alami gitu selama riset. Apakah Bapak tadi kan kalau didengar-dengar ada salah satu case unik ya Pak di pertama. Itu yang Bapak bilang saya meneliti pertanian, ternyata mereka nggak bisa fotonya gitu kan. Itu kasus unik ya sebenarnya teman-teman. Selain itu ada lagi nggak Pak selama penelitian kasus unik yang Bapak alami tersendiri ini secara sendiri deh? Secara tersendiri ya. Boleh jadi ketika saya awal-awal belajar machine learning, ya. Jadi waktu saya kuliah S3 itu kan saya pada zaman itu belum ada ChatGPT, belum ada teknologi-teknologi berbasis AI yang sedemikian maju sekarang ini. Waktu itu saya bertanya, ini kira-kira saya nanti bisa selesai nggak ini? Ternyata Bapak pernah mengalami seperti itu suatu pertanyaan wajar ketika orang ambil doktoral gitu, karena sampai dengan tahun kedua saya belum menemukan celah untuk riset saya gitu ya. Nah, saya diskusi terus dengan pembimbing saya sederhana, perbanyak membaca dan mencoba sampai pada akhirnya saya temukan ide terkait dengan machine learning, sebuah kebaruan metode untuk mengklasifikasi data medis, dan sebetulnya saya begitu menemukan dalam tanda kutip ya di ujung ilmu pengetahuan itu, maka ide-ide itu kita akan muncul. Jadi memang kita harus belajar tuh sampai dengan ujung penelitiannya. Ya, ngulik memang kuncinya. Ya, pertanyaan yang berat kan itu. Ini nanti selesai nggak ya saya sekolah? Itu kan pertanyaan berat ya kalau orang lagi sekolah. Itu suatu yang menjadi pernyataan Bapak nih, ternyata Bapak pernah merasakan hal tersebut gitu ya. Itu banyak nggak sih Pak case-case yang kayak udah stuck kayak gitu ya, ini saya bisa selesai gak? Dan kebanyakan orang juga kayak berhenti nggak sih Pak buat riset itu? Iya, betul sekali. Buat, udah sampai di sini aja. Betul. Bapak sendiri pernah nggak merasa seperti itu, kayak aduh gitu? Iya, betul sekali ya. Jadi suasana kebatinan itu untuk orang-orang yang mengambil terutama program doktoral itu mungkin dialami juga ya. Bahkan kadang saya melihat sepertinya sih juga muncul di kalangan mahasiswa S1 gitu ya, ketika ngambil proyek akhir gitu. Dalam titik-titik tertentu. Memang satu hal yang harus kita yakini adalah kalau kita terus berusaha, insya Allah akan ada jalannya gitu ya. Karena kita yakin kalau seorang itu berusaha gitu ya, di balik kesulitan akan ada kemudahan. Kayak tadi berbagai macam kita coba ya berdiskusi dengan orang yang lebih expert gitu ya, dan dari orang yang expert ini memberikan direction. Pada waktu itu pembimbing saya juga menyampaikan, sepertinya kamu belum sampai ke ujung ilmu pengetahuan deh, tolong baca lagi coba metode ini terus sampai pada akhirnya saya menemukan ketika di ujung, oh ini belum ada. Artinya saya menemukan banyak hal di sana yang bisa kita ulik untuk menjadi sebuah kebaruan. Baik. Tapi ini ya Kak Hira, pengen sedikit kalimat atau kata-kata motivasi untuk mahasiswa sekarang nih Pak, apalagi di jurusan kita nih Pak ya. Sepertinya cukup banyak kali ya, seperti yang saya ketahui cukup banyak yang merasa salah jurusan, sehingga mereka tidak melanjutkan risetnya atau secara cuma-cuma gitu Pak. Jadi kayak hanya sekedar kuliah aja, tidak ditekuni. Boleh kata-katanya Pak motivatornya untuk teman-teman mahasiswa kita nih? Oke. Ya, ini case ini banyak ya terjadi di mana orang merasa salah jurusan. Namun saya juga bisa berikan fakta. Banyak orang yang bekerja tidak sesuai dengan bidang jurusannya. Betul. Artinya apa di sini? Kalau yang namanya rezeki pekerjaan itu insya Allah akan ada jalannya. Betul. Nah, yang menarik tadi, bidang apapun yang mungkin backgroundnya berbeda-beda, itu menuntut satu hal, attitude yang baik dan prestasi yang baik. Betul. Nah, jadi jangan sampai karena kita merasa nggak cocok, terus kita mundur. Artinya apa? Kita menorehkan prestasi yang kurang baik. Ya, tetaplah berprestasi, tetaplah berikan yang terbaik meskipun Anda tidak suka di posisi itu, dan orang akan melihat Anda orang yang berprestasi, Anda orang yang bekerja keras, dan disitulah nanti Anda bisa dengan mudah mencari bidang apapun yang Anda minati. Baik. Yang penting mulai dulu ya Pak. Betul. Dengan hasil niat yang baik, pasti insya Allah hasilnya juga baik. Betul. Berikan yang terbaik saja dulu ya. Oke, baik. Beliau ini ya Kak Hira merupakan dosen
AI aku nih teman-teman. Aku juga. Oh sama ya. Sama dong Kalintang. Berarti masya Allah banget ketika mengetahui lebih jauh mengenai Pak Agus ini ya. Betul. Masya Allah. Terinspirasi, Terinspirasi ikut bangga, ikut dan bangga. sebagainya, Kalintang. Benar-benar. Ingin juga sih terjun ke bidang riset dan penelitian ini. Mungkin akan jadi aku pacuan diri aku, motivasi diri aku untuk lanjut ke degree. Asik, Keren. amin ya. Oke. Doktoral mungkin amin. Amin. Ya, oke. Itu teman-teman, gimana nih Kak Hira? Seru banget gak sih ngobrol sama Seru banget nih Pak Agus. Jadi gimana nih habis cerita-cerita sama kita? Ya, saya senang banget kalau udah bisa sharing sesuatu dan itu bisa bermanfaat orang lain, itu sesuatu kebahagiaan tersendiri ya. Alhamdulillah, senang-senang sih. Mungkin buat teman-teman kali ya Kak Hira, kita kalau misalnya teman-teman mau banget di bidang riset ini mungkin boleh langsung hubungi Pak Agus aja nih teman-teman. Mumpung teman-teman punya apa namanya Kak Hira, kalau Minat atau dan keinginan juga gitu. lebih privilege karena teman-teman tuh kan sekarang ada di TRM, mungkin yang nonton ini anak-anak TRM bisa langsung menghubungi Pak Agus karena jadi mahasiswanya ya nggak iya gitu. Boleh kali kalau gitu kita sapa-sapa lagi teman-teman untuk say goodbye nih. Aku pengen tahu dong buat Pak Agus sendiri satu kata buat podcast hari ini nih, karena Botram baru lahir hari ini. Menurut Bapak gimana nih Botram hari ini? Oh, amazing. Teman-teman sama kayak Pak Agus. Amazing banget ya. Oke, mungkin sekian kali ya podcast dari Botram kali ini. Kita sekali lagi mau mengucapkan selamat atas Terima kasih. pencapaiannya Pak Agus karena telah masuk ke daftar Top 2% Scientist Spotlight 2024 untuk kategori The Single Year Impact tahun 2024 nih teman-teman. Terus juga kita ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Agus karena telah bersedia datang ke Botram hari ini dan sharing-sharing ke kita semua ya, sehingga kita mendapatkan banyak ilmu. Mungkin sampai jumpa di lain kesempatan kali ya Bapak. Thank you juga ya. Mungkin nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Pengen banget sih Pak ngobrol lagi setelah Bapak mengimplementasikan yang tadi Bapak bilang. Iya, siap. Oke. Please welcome. Pengen banget, semoga ya teman-teman kita bisa ngobrol lagi sama Pak Agus nih. Oke, mungkin hanya itu. Kita say goodbye dulu ya. Dadah Bye-bye. semuanya. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe.